Shalom. Halo. Malam hari ini kita akan mulai ibadah kita karena sudah waktu juga jam 7:02 ya. Saya kita yang sudah hadir pada malam hari ini adalah panggilan Tuhan bagi kita untuk kita datang beribadah kepadanya. Karena sepanjang hari ini juga Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, menjaga kita dan bahkan juga menolong kita dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Kita sudah dapat menyelesaikan hari ini dengan sukacita. Ya, untuk itu kita akan masuk dalam ibadah. Saya persilakan Ibu Endang Puji untuk menaikkan pujian kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka padamu. Jangan saudara, malam ini kita berpatut syukur, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hatimu, katakan dengan imanmu, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari kita angkat tangan kita buat Tuhan, saudara. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Banyak yang lebih suara. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka padamu. Biar hatiku bersuka padamu. Ku bersuka karenamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita ikuti Tuhan kita sembah. Haleluya.
layakan kami Tuhan inilah yang kurenungkan amin setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu dalam manis kau dengar Tuhan manis kau dengar Tuhan berhatiku bersuka Saya persilakan hambanya Bapak Evangelis Roni Suwono untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita hampiri dia lebih dahulu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur sebagai anak-anak-Mu, malam yang indah kami boleh datang beribadah kepada Engkau. Bersyukur kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga kami yakin setiap firman yang hari ini boleh kami dengar, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Namun, kami akan beroleh berkat yang luar biasa yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kami. Oleh karena itu ya Bapa, berbicaralah untuk kami siap mendengar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang menarik, yaitu dengan judul Awas, Nabi Palsu dan Ajaran Sesat. Saudara, tentang kedatangan nabi palsu dengan ajaran-ajaran sesat mereka, itu telah diberitahukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ketika dia hidup di tengah-tengah para rasulnya, peringatan itu telah disampaikan oleh dia. Nah saudara, kita akan menyaksikan firman Tuhan untuk mengetahui kira-kira siapa yang berpotensi menjadi nabi palsu dan pengajar-pengajar yang sesat itu, seperti apa yang keluar, firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Saudara, mari kita menyaksikan dari Matius pasal yang ke-7. Saya mau bacakan mulai ayat 15 sampai dengan yang ke-23. Matius pasal 7, ayatnya ke-15 sampai dengan yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul bacaannya, Hal Pengajaran yang Sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah peringatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di tengah-tengah para rasulnya. Dia sudah memperingatkan, hati-hati, akan ada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Oleh karena itu tidak salah juga ketika Rasul Paulus juga berkata, hati-hati, iblis juga menyamar sebagai malaikat terang. Nah, saudara, oleh karena itu kita perlu waspadai bahwa nabi-nabi palsu itu akan datang kepada saudara dan saya sudah diperingatkan sejak dahulu kala. Nah, dan di dalam pembacaan firman Tuhan ini kita ingin ketahui sesungguhnya mereka itu berasal dari mana. Nah, saudara, ternyata Yesus yang adalah Tuhan di dalam ayat 21 sampai dengan 23 itu mengungkapkan sesungguhnya siapakah yang palsu itu? Apakah orang yang tidak mengenal kita, orang yang datang dari jauh kemudian muncul sengaja ingin menghancurkan kita, atau justru mereka adalah orang yang ada di dekat kita, orang yang ada di dalam internal kita. Nah, saudara, dia katakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berarti mereka adalah orang-orang yang bisa menyebut nama Tuhan, orang-orang yang mengenal nama Tuhan. Dan luar biasanya, mereka pun di dalam ayat 22 itu mengatakan demikian, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Artinya, mereka adalah orang-orang yang mengenal nama Yesus Kristus Tuhan dengan sangat baik. Mereka tahu Yesus Kristus Tuhan itu siapa, sehingga di dalam kehidupannya pun nama Tuhan Yesus ini tetap dia andalkan, tetap ia pakai untuk mengajar, untuk bernubuat, untuk ngusir setan, untuk mengadakan mujizat. Artinya, mereka ini adalah orang-orang yang ada di dalam kita, ada di dalam internal kita. Oleh karena itu, kita perlu waspadai, sebab iblis menyamar sebagai malaikat terang. Nabi-nabi palsu ini datang kepada saudara dan saya dengan menyamar seperti domba. Oleh karena itu, jadi orang Kristen tidak boleh bodoh. Kenapa? Karena ternyata mereka yang punya jabatan tertentu, predikat tertentu sebagai orang beriman, wah, ini adalah Kristen yang senior, atau bahkan pendeta, itu punya potensi sebagai nabi palsu yang akan muncul kepada saudara dan saya di zaman sekarang. Saudara, ayat 23 dia berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, Yesus yang adalah Tuhan telah menyatakan
Aku tidak kenal kamu, nyala engkau, hai pembuat kejahatan. Mungkin apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini menjadi bahan perenungan buat saudara dan saya. Tuhan, nampaknya kok aneh. Bukankah orang tadi pakai namamu? Ngusir setan demi namamu. Bernubuat demi namamu. Ngajar Alkitab pakai namamu. Hadirkan mukjizat demi namamu juga. Harusnya orang yang mengenal namamu juga sebaliknya engkau kenal nama mereka. Tetapi di dalam ayat ke-23 justru dia berkata, "Enyahlah engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Duh, kenapa hal ini bisa terjadi seperti itu? Nah, saudara, jika kita mencermati kehidupan sekarang, kita baru akan mengetahui segala perilaku, segala pikiran, segala perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dikatakan oleh Kristus, pasti bukan berasal dari Dia. Sebab tidak mungkin pribadi yang buruk, pribadi yang jelek ini tadi menghasilkan buah yang baik. Tetapi buah pohon yang baik ini tadi baru akan menghasilkan buah yang baik pula. Nah, saudara, suatu hari saya membaca kiriman video yang masuk ke WA Group. Di bawah video tadi pasti ada linknya yang kita bisa buka dan kita bisa tonton isi videonya. Di bawahnya diberikan komentar oleh sang pengirim pendeta tersebut, videonya pendeta tersebut. Pendeta itu berkata, "Bapak, Ibu, Saudara, silakan Anda menonton video saya sampai di detik yang terakhir. Sebab saya mendoakan semua yang ada di Zoom, anggota di WA Group ini. Saya mendoakan semua penonton. Dan pada detik yang terakhir, saya merasakan ada tenaga yang keluar dari tangan saya, masuk ke dalam tubuh saudara, sehingga engkau disembuhkan." Nah, saudara, saya langsung menanggapi. Kenapa kok ini bisa terjadi? Sepertinya beliau, saya menilai secara pribadi, seakan-akan ingin mengkultuskan dirinya, ingin memposisikan dirinya, bahwa dia adalah orang yang demikian dekat dengan Tuhan, sehingga dia pun bisa seperti Kristus ketika jubahnya dijamah oleh perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, dengan iman yang begitu besar, dia berkata di dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh." Dan ketika dia mencapai kerumunan itu dan bisa menjamah jubah Tuhan Yesus seperti yang diimankan oleh perempuan yang pendarahan tadi, Yesus Kristus Tuhan merasakan ada tenaga, ada kuasa dari dalam dirinya, itu yang keluar. Sehingga perempuan tadi itu disembuhkan dari sakit pendarahan selama 12 tahun. Disinilah letaknya saya protes. Kamu siapa, hai pendeta? Ya, apalagi setelah saya tonton, dia mendoakan itu sambil setir mobil. Nah, bagaimana seseorang itu bisa konsentrasi sungguh-sungguh mendoakan setiap orang yang sakit? Dia sambil ngobrol dengan penumpangnya, dia sambil setir mobil. Nah, saudara, pasti tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Perempuan tadi menjamah dengan imannya. Sehingga oleh karena iman tadi, belas kasihan Kristus turun. Dan Kristus merasakan, siapa yang menjamah jubahku? Dan para murid keheranan, "Tuhan, tidakkah engkau tahu banyak orang berdesak-desakan dengan engkau?" Otomatis, ini kan berdempet-dempetan. Kenapa engkau bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ternyata
desakan dan zaman jubah dengan iman memberikan dampak yang berbeda atas diri Kristus. Mereka yang berdekatan tanpa ada iman untuk mendapatkan sesuatu daripada dia tidak memberikan dampak. Tetapi ibu yang sakit pendarahan 12 tahun dengan imannya tadi itu yang memberikan dampak sehingga Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, karena aku merasakan ada tenaga, ada kuasa dari dalam diriku yang keluar. Nah, saudara, ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. Namun di video tadi dikatakan oleh seorang pendeta. Sehingga saya ingin sekali menyikapi apa yang dia katakan lewat pengajaran pada malam hari ini. Hati-hati, nabi-nabi palsu itu bisa bermunculan di mana saja, sebab Kristus juga menyampaikan di dalam ayat 21 sampai dengan 23, nabi-nabi palsu itu justru berasal dari intern kita sendiri. Nah, saudara, tidak cukup sampai di situ. Komennya masih dikasih tambahan. Jika saudara sudah disembuhkan, berikan tanda pada kolom ini. Kasih like atas video tersebut. Kasih komen. Nah, saudara, ciri daripada nabi palsu adalah ingin dirinya terekspos. Ingin dirinya menjadi terkenal. Karena Lucifer kepingin juga mengalahkan Tuhan sebagai sang penciptanya. Namun, apa yang sering dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia selalu berkata kepada orang yang sudah disembuhkan, kepada mereka yang buta, yang sudah melihat, kemudian juga kepada orang yang lumpuh, dan kemudian bisa berjalan, dia berkata, jangan kamu katakan bahwa aku yang menyembuhkannya. Nah, saudara, berbeda sekali dengan praktek-praktek zaman sekarang. Yesus Kristus Tuhan memberikan teladan agar supaya kita tidak mau menonjolkan diri. Tetapi di zaman sekarang ada begitu banyak yang palsu justru ingin dikenal oleh masyarakat secara luas. Yang nanti ujung-ujungnya, saudara, kalau sudah terkenal, saudara, maaf bicara dalam tanda kutip, seringkali ujung-ujungnya urusan duit lagi. Nah, saudara, Yesus yang adalah Tuhan selalu menganjurkan kepada saudara dan saya bahwa dari buahnya lah engkau akan mengetahui pohon itu seperti apa. Pribadi itu seperti apa. Kalau pribadinya baik, dia akan berbuah kebaikan. Tetapi kalau pribadinya tidak baik, dia juga tidak akan berbuah kebaikan. Sebab yang berasal dari dunia itu bertentangan dengan apa yang berasal daripada Tuhan. Saudara, kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. Yang dari Tuhan yang seperti apa, yang dari dunia yang seperti apa. Nanti seusainya saya menyampaikan pemberitaan firman Tuhan ini, kita masih punya banyak waktu yang kita bisa isi dengan sesi tanya jawab. Ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jelas ya saudara, kalau seseorang itu lebih mengasihi tentang hal-hal yang duniawi, maka kasih akan Bapa pasti tidak ada di dalam
diri orang tersebut. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, berarti dunia isinya ada 3 macam. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara, yang palsu, keangkuhan hidup ini selalu menonjol. Ya, bahwa itu karena aku hebat, dan lain sebagainya. Dan aku ingin mengalahkan semuanya, dan aku ingin terbesar dari semuanya. Itu dari dunia. Tetapi yang daripada Tuhan selalu penuh dengan kerendahan hati. Ketika mukjizat itu terjadi, dia selalu mengingatkan, jangan bilang-bilang jika ini berasal daripada aku. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu, siapa yang perlu diwaspadai? Yaitu adalah orang-orang yang ada di dalam internal kita sendiri. Dan ini sangat menyedihkan, saudara. Kita seakan-akan harus mencurigai sesama orang Kristen. Caranya bagaimana? Perdalam, saudara baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, sehingga Anda akan diberi oleh Tuhan hikmat Allah untuk membedakan mana yang asli, mana yang bukan. Sebab jumlah yang palsu, saya jamin akan lebih banyak daripada yang asli. Nah, saudara, kenapa? Karena yang palsu biasanya lebih menarik daripada yang asli. Karena apa? Karena yang palsu selalu ditambahi dengan bumbu-bumbu tertentu yang menjadikan orang yang melihat dan mendengarkannya itu menjadi lebih tertarik. Nah, saudara, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Dan mereka juga adalah orang-orang pandai yang mengerti akan isi kitab suci. Namun, isi kitab suci itu justru oleh mereka diputarbalikkan untuk mendatangkan keuntungan bagi organisasinya. Dipakai untuk mereka untuk mendatangkan keuntungan bagi pribadinya sendiri. Saudara, kita lihat Galatia pasal 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Mengikuti suatu Injil lain boleh saudara garis bawahi. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dilakukan oleh sebagian orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari memutarbalikkan Injil Kristus. Kenapa? Karena dengan memutarbalikkan, di situ mereka bisa memainkan segala sesuatu untuk kepentingan mereka sendiri atau untuk kepentingan organisasi mereka dan lain sebagainya. Dan jika kita mau cermati, saudara, lihat, ada begitu banyak firman Tuhan yang oleh kebanyakan orang Kristen itu gagal untuk dilakukan. Saudara, contoh saja yang sederhana. Contoh yang sederhana. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Nah, kemudian saudara,
Kemudian saudara, ketika Tuhan Yesus memerintahkan untuk supaya setiap orang yang bertobat dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, muncullah pertentangan yang sampai hari ini belum terselesaikan mengenai metode baptisannya. Apakah itu dipercik, apakah itu diselam. Padahal di dalam Matius 28, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan tentang metode baptisannya. Namun, saudara, ada sebagian gereja yang menganut baptisan percik. Ada juga yang menganut baptisan selam. Nah, saudara, sebetulnya keduanya adalah sah. Sebab ketika seseorang dibaptis di gereja dengan metode apapun, bukankah itu sudah memenuhi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Namun, justru di gereja-gereja tertentu, baptisan dari gereja yang lain tidak diakui dan harus dilakukan pembaptisan ulang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Tidak hanya itu saja, saudara. Terkadang yang sudah diselam pun ketika berangkat ke Israel juga dibaptis ulang di Sungai Yordan. Nah, membuat bingung, saudara. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menguntungkan buat mereka. Nah, saudara, kita saksikan sekarang sebagai penutup khotbah saya, kemudian kita masuk kepada sesi tanya jawab, 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang kedua. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saudara, ada yang memalsukan firman Tuhan untuk kepentingan mereka. Tetapi harapan saya, Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom ini, semuanya adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan segala kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Silakan, siapa yang mau bertanya lebih dulu, minta tolong mic-nya yang lain bisa ditutup supaya suaranya tidak masuk. Silakan, siapa yang mau bertanya? Kita masih punya banyak waktu. Bentar Pak Roni, untuk mempersiapkan, mungkin Bapak Ibu masih mempersiapkan pertanyaan, mungkin boleh dibawakan satu pujian. Bu Endang, apakah bisa? Kalau nggak bisa, mohon kesediaan Bapak Pendeta Yerman untuk menaikkan satu pujian. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan yang akan disampaikan kepada Bapak Pendeta Roni. Pak, suaranya dulu Pak Pendeta. Andaikan hidup kita
seperti menulis sebuah buku. Apa bab terakhir dari buku itu? Apakah akhir hidup kita memuliakan Tuhan, atau tenggelam dalam kehampaan? Andaikan hidup kita seperti menulis sebuah buku, apa bab terakhir dari buku itu? Apakah akhir hidup kita memuliakan Tuhan, atau tenggelam dalam kehampaan? Tuhan, ini hidupku, aku mau hidup bagimu, aku mau hidup sesuai kehendakmu sampai akhir hidupku. Tuhan, ini hidupku, aku mau hidup bagimu, aku mau hidup sesuai kehendakmu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Terima kasih Pak Pendeta. Silakan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Silakan. Justru kita diminta sama Tuhan Yesus itu mewaspadai orang Kristen sendiri. Kenapa? Karena antikris itu berasal dari kita loh. Sudah diperingatkan. Siapa antikris? Adalah orang yang mengajar firman Tuhan tidak sama dengan Kristus, itu antikris. Orang yang berperilaku tidak sama dengan Kristus, itu antikris. Silakan, siapa yang mau bertanya? Kalau nggak ada ya saya tak tanya aja Pak Roni. Silakan Pak Januel. Gini Pak Roni, kalau melihat firman Tuhan tentang keinginan mata, keinginan daging, dan keinginan keangkuhan hidup, padahal sebaliknya di dalam kehidupan kita dibutuhkan adalah kerendahan hati serta ketulusan. Iya. Saat ini nih yang saya rasakan memang betul ya kita bergereja, wah berangkat ke gereja, tapi kenyataannya itu istilahnya itu ini untuk umatnya loh ya, ini umatnya ini hanya berada pada posisi yang enak-enak, bahkan istilahnya itu sebagai pengkhotbahnya itu gen sing enak mulus, tidak menyinggung tentang hal-hal yang lebih menjelaskan bahwasannya hidup ikut Tuhan Yesus itu tidak
posisi dalam keadaan aman-aman. Padahal tantangan kita itu lebih banyak daripada yang diceritakan sebagai pengkhotbah tersebut. Lah, perwujudan yang kita harapkan terhadap jemaat ini yang seharusnya istilahnya apa ya, gemregah. Jadi ini firman untuk saya, bukan untuk orang lain gitu loh. Itu yang sebetulnya yang ingin saya ungkapkan. Jadi wah iki duduk firman duduk nyindir aku iki gitu. Padahal ini firman sangat mengenai diri kita masing-masing secara pribadi. Itu aja Pak Roni, terima kasih. Terima kasih Pak Januel. Memang harusnya kalau kita sebagai orang Kristen yang dewasa di dalam iman, ya, kita mestinya dengan lapang hati itu menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun. Kenapa? Karena memang firman Tuhan ini kan dikatakan untuk mengkoreksi kita agar supaya yang salah-salah itu bisa dibenarkan, begitu loh. Jangan terus kemudian kita berpikir, oh firman Tuhan ini bukan untuk aku, kan gitu. Nah, padahal di dalam firman Tuhan itu jelas dikatakan bahwa firman Tuhan segala yang diilhamkan oleh Allah, segala yang ditulis itu dipakai oleh Tuhan, itu untuk mengoreksi, terus kemudian untuk menegur, bahkan itu nanti untuk membenarkan siapa saja yang berperilaku salah itu dibenarkan, ditegur oleh firman Tuhan. Namun memang tidak boleh juga seorang pembicara, katakanlah ini seorang gembalanya, itu kan tahu kan kehidupan daripada domba-dombanya, terus kemudian di atas mimbar sengaja dipakai untuk mengeluarkan unek-unek. Nah, itu juga tidak elok juga, ya. Semestinya kita menyampaikan firman Tuhan itu ya seperti apa yang Tuhan ingin kita sampaikan. Semeleh ya, kita berserah kepada kehendak Tuhan. Oh, saya memang hari ini Tuhan memberikan pengertian buat saya harus membicarakan tema yang ini. Ya, saya bicara apa adanya. Bukan untuk menyindir, bukan untuk menumpahkan unek-unek di atas mimbar. Demikian Pak Januel, terima kasih. Barangkali ada yang lain, silakan. Saya Pak. Silakan Nenek, ya silakan Nenek. Ya. Ada satu gereja yang itu kelihatan memang jelas bahwa itu apa yang dia khotbahkan, dia ajarkan itu jelas menyimpang, sekalipun dia membawa Alkitab, tapi banyak yang menyimpang. Jikalau ini saya mengatakan jikalau Pak, jikalau saya itu menjadi anggota dari gereja situ, apakah saya harus meninggalkan karena saya mengerti meninggalkan gereja itu, atau saya tetap tidak ambil pusing ya, biarlah dia berkhotbah begitu, yang penting Alkitab saya mengerti, atau mana yang baik Pak Roni? Iya, pertanyaannya Nenek ini banyak digumulkan oleh banyak orang. Bagaimana seandainya saya menjadi anggota dari gereja tertentu, padahal saya tahu ya apa yang dikhotbahkan atau diajarkan oleh gembala saya itu banyak menyimpang. Nah, saudara, kenapa ada penyimpangan? Tadi ayat-ayatnya sudah saya bacakan, ya. Ada di Galatia pasal 1 tadi, juga ada di Korintus, ya. Nah, saudara, apa sikap saya? Apakah saya harus meninggalkan gereja itu, atau saya biarkan saja? Yang penting saya sendiri mengerti, saya tidak sampai tersesat. Nah, saudara, saya ingin sampaikan lebih dulu.
jangan gampang-gampang ninggalkan gereja. Sebab apa? Ketika Tuhan menempatkan Anda di gereja tersebut, Tuhan punya rencana atas hidupmu terhadap gereja tadi. Koreksi lebih dulu. Sebab ketika Anda meninggalkan itu tadi, Anda tidak sempat menolong orang-orang yang akan disesatkan. Artinya, ada baiknya jika hal itu terjadi, sebaiknya kita datang kepada gembala kita, kemudian kita mulai ngadakan dialog untuk bertanya, apakah ini tidak salah? Supaya apa? Dia mulai bisa mengkoreksi dengan ajaran yang telah disampaikan, agar supaya jemaat yang jumlahnya banyak ini tadi tidak sampai tersesat. Saudara, inilah buktinya bahwa menjadi saksi Kristus itu tidak mudah. Namanya saksi itu harus punya keberanian untuk bicara. Kalau kita bicara aja tidak berani, saya mengkhawatirkan orang Kristen itu tidak ada Roh Kudusnya loh. Sebab apa? Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat ke-8. Saudara lihat, ini kan terkenal sekali. Kisah Rasul 1, ayat yang ke-8. Bunyinya demikian. Ya, kita tunggu yang ditayangkan. Oh, belum ya. Kisah Rasul pasal 1, ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, silakan digarisbawahi semuanya. Anda dan saya akan terima kuasa. Catatannya, kalau Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Kalau Roh Kudus itu mau hidup di dalam kehidupan kita. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, yang namanya saksi itu pasti disuruh cerita. Namanya saksi harus berbicara. Kalau saksi tidak berani berbicara, pasti bukan saksi. Nah, saudara, nenek ngerti tentang Alkitab. Nah, kalau nenek ingin dipakai oleh Tuhan sebagai saksi, pasti harus berani ngajak dialog. Pak Pendeta, itu apa tidak salah? Menurut saya kok demikian. Bisa saja kan kita yang salah, kan begitu. Nah, di dalam dialog ini kita sama-sama mempelajari firman Tuhan lebih dalam dan lebih benar. Sebab itu juga dianjurkan oleh Tuhan Yesus. Jangan kita harus diam saja, tidak. Di mana? Di Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17. Bisa saja pendeta ini, gembala kita, nyampaikan firman salah. Tetapi bisa juga pendeta kita ini tidak memberikan teladan hidup yang benar. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Kalau bertobat. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Kalau dia bertobat, dengan dibawakan 2-3 orang saksi, selesai. Tetapi kalau tidak, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Boleh kita florkan kepada jemaat. Kalau orang ini tetap bebal. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi, nenek di dalam hal berdiskusi dengan gembala tadi, boleh juga nenek bawa beberapa orang yang punya satu pandangan tafsir yang sama atas pengajaran yang tadi menurut nenek salah.
benernya begini, diajak diskusi. Nah, supaya dari diskusi dengan banyak orang, lebih mantap peserta diskusi ini, siapa yang benar, siapa yang salah, dengan dikasih contoh-contoh ayat-ayat yang lain yang mendukung. Tetapi untuk segera pindah, saya menyayangkan, sebab ketika Anda ditempatkan di situ, sesungguhnya Tuhan punya rencana atas kita punya hidup. Demikian pula ketika Lot milih di Sodom dan Gomora, bukan berarti lepas dari rencana Tuhan, tidak. Lot memang ada di Sodom dan Gomora, dijungkir balikan, tetapi lewat hidup Lot, Tuhan ingin menunjukkan bahwa orang benar tidak akan dibunuh bersama dengan orang fasik. Buktinya apa? Lot adalah orang benar yang diselamatkan oleh Tuhan. Demikian, Nek. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Nek. Barangkali ada yang lain, silakan. Saya sedikit mau menanggapi Pak Ron. Ya, silakan Pak Tirta. Apa yang tadi difirmankan oleh Pak Ron itu benar. Zaman sekarang bukan sekarang, dari zaman dulu saya ngalamin. Bahkan saya pernah gebrak meja di depan seseorang yang ya itulah, yang menganggap akulah Roh Kudus, akulah Tuhan, dia bicara yang macam-macam, yang aneh-aneh. Saya pikir ini, tapi waktu saya mau gebrak juga, saya doa, Tuhan, kalau ini Roh-Mu, berikan tanda kepada saya dan saya hentikan saya untuk saya melawan. Saya gitu. Tapi tidak ada tanda-tanda itu, langsung saya gebrak meja, saya bilang kamu setan. Dari situ saya terus keluar. Ya memang kita untuk bisa berani melakukan gitu, itu sulit memang ya. Saya juga percaya nenek nggak berani. Nah ini memang solusinya kita biasanya ya udah keluar aja dari gereja itu, nggak cocok. Itu benar ya. Tapi kita jangan terus keluar cari gereja jadi salah juga ya. Memang benar harusnya cari kelompok-kelompok orang yang sepaham dengan kita. Biasanya bukan nenek aja yang tahu, itu ada beberapa juga tahu ini nggak benar nih gitu, ya kan? Biasanya memang begitu. Ya memang itu perlu. Ya Pak Ron ini perlu sering diinikan, karena banyak Pak, sudah banyak sekali pendeta, ya kan, zaman-zaman sekarang ini seperti itu. Ya mereka mau mengangkat dirinya sendiri. Nah memang di sini kita lihat tugas daripada sinode itu ya. Sebab sinode itu sendiri bukan hanya satu pendeta, beberapa pendeta kan ya diselidiki apa yang dia lakukan, apa yang ini dia. Jadi itu pentingnya ini kekuatan sinode ini untuk menyelidiki, ya mengawasi. Jangan pendeta, biasanya pendeta yang melakukan itu dia biasanya yang udah lepas Pak dari sinode sendiri. Nah itu dia mau anggap dia hebat, itu banyak ya. Terima kasih Pak Roni, memang harus sering-sering, ini harus sering-sering ya, betul itu. Saya ngalamin karena waktu masih muda, tapi ya sekarang sih ya saya dengar aja, ya boleh dikatakan secara Zoom ini juga dari mana-mana pendeta saya dengar, ya. Saya mau untuk diri saya jangan salah gitu. Kalau dia kelihatan salah, saya nggak usah saya tegur deh. Gue nggak ikutin aja lah gitu aja Pak Roni. Thank you ya. Terima kasih Pak Tirta, terima kasih. Bapak selalu. Amin. Sama-sama. Oleh karena itu nenek tadi saya sarankan, kalau nenek meninggalkan langsung memang karena tidak cocok meninggalkan. Tetapi sesungguhnya kita belum menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai saksi. Kalau ditinggalkan berarti kita tidak mengasihi orang-orang lain yang bakal tersesat, yang bakal disesatkan. Ini yang perlu kita cegah, begitu loh. Nah, oleh karena itu lebih baik ngajak beberapa teman yang sama-sama memahami kebenaran firman itu yang sesuai dengan nenek untuk dibawa ke diskusi. Bicara dengan gembala, Pak, apa ini tidak salah, kan begitu. Kalau Bapak tafsirkan ini akibatnya demikian. Nah ini kan tafsirnya akan bicara ke sana. Nah itu akan lebih baik karena apa? Kita sempat mencegah penyesatan itu berkelanjutan. Nah teristimewa zaman sekarang ya.
maaf bicara, terkadang orang dikasih gelar pendeta tidak punya jemaat, begitu loh. Kenapa kamu tidak pakai gelar evangelis saja kan? Iya. Apa tugasnya toh sama. Hanya masalah apa? Lihat, orang ngaku rohani, tetapi apa gila jabatan. Kata pendeta ini untuk gengsi-gengsian saja. Padahal apa? Tidak punya jemaat. Itu kan sama dengan orang-orang tertentu, ya. Maaf bicara, ya. Mereka banyak yang ngaku sebagai wartawan, tetapi korannya kadang bisa ndak ada. Nah, kan aneh begitu loh ya. Cuma nanya-nanya saja, ya. Nah, saudara, hal-hal yang seperti ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Ngaku pendeta ya harus punya jemaat begitu loh. Karena apa? Memang evangelis sama pendeta itu dimaksudkan supaya ada satu perbedaan. Saya evangelis, saya tidak memimpin sidang. Tetapi kalau pendeta pasti memimpin sidang, dia punya jemaat-jemaat yang digembalakan. Demikian. Nah, sekarang juga ada banyak orang-orang tertentu yang ada di Zoom, kemudian mulai menampilkan diri seakan-akan dia ini adalah orang yang dikaruniai dengan karunia kenabian. Dengan seringnya dia pada saat berkhotbah selalu berkata, Tuhan bicara dengan saya. Nah, itu hati-hati. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena saya menyaksikan orang yang seperti ini zaman sekarang, seakan-akan mereka lebih sering Tuhan ngajak bicara dengan orang ini dibandingkan dengan tokoh-tokoh Alkitab yang tertulis namanya di sini. Nabi, para rasul itu tidak sesering orang zaman sekarang. Nah, siapa yang palsu? Kan pasti salah satu palsu. Masa rasul dan nabi kalah hebat dengan orang zaman sekarang? Saya tidak yakin. Oleh karena itu, ketika orang mulai berbicara seperti itu, saya tertawa saja. Kamu ini sudah bayar harga kesetiaan seberapa? Sehingga Tuhan begitu sering bicara dengan kamu. Setiap orang konseling minta doa, selalu keluar ayatnya. Nah, demikian, silakan siapa yang mau bertanya. Yang lain silakan. Saya bertanya Pak Roni ya, sekali lagi. Silakan. Ini kisah nyata dan pengalaman saya. Ini ceritanya anak saya yang kedua dan ketiga ini saya mengendaki CD, istilahnya di Tata Pranata itu. Iya. Berarti dulu baptis anak sudah ya, tinggal CD itu ngaku percaya. Terus ini saya bukan menyebut apanya ya, Tata Pranatanya, saya tanya lebih tinggi Tuhan atau kita ikut Tata Pranata? Ya, tata gerejanya ya. Ya, padahal hanya tinggal selisih 1 tahun. Ya. Kalau Tata Pranata harus umur 17 katakan. Ya. Saya mengendaki umur 16 segera di CD, saya bilang gitu. Ya. Nggak boleh. Tapi bukan saya terus mutung keluar dari gereja itu, enggak. Ya. Terus saya jawab dengan sederhana, ini malah bukan pendetanya. Istilahnya ini di tempat kami itu ada penatua dan diakennya ini yang mempertentangkan. Iya. Ini bagaimana Pak Roni? Dan makasih. Terima kasih. Resikonya kita hidup ikut organisasi, menimbulkan sebuah konsekuensi, kita harus tunduk terhadap aturan. Tetapi saya katakan tidak semua aturan yang dibuat oleh gereja, tata gereja maupun doktrin gereja, itu yang semuanya tunduk kepada firman Tuhan. Nah, disinilah seringkali terjadi satu benturan. Ya, CD ditentukan, ada yang bilang harus 17. Tetapi CD terkadang itu cuma ditentukan, tidak bicara tentang umur ya. Tetapi ketika dia sudah bisa
menganalisa dan kemudian dia bisa meyakini, sehingga lewat mulutnya di dalam CD itu kan tinggal mengaku. Aku mengaku aku berdosa, aku butuh juru selamat, aku terima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatku secara pribadi. Itu CD. Nah, tetapi ada juga gereja yang mengkaitkan dengan usia tertentu, sehingga sudah dianggap kalau ini sudah mantap. Tetapi juga ada gereja yang tertentu, tidak perlu CD dan lain sebagainya. Begitu minta baptis langsung dibaptis, alasannya nanti apa itu gimana kalau misalkan ditunda-tunda. Padahal ya orang dipanggil oleh Tuhan sama-sama tidak tahu. Belum dibaptis kemudian dipanggil Tuhan gimana? Nah, kadang ada ajaran yang seperti itu. Saya pastikan ya, walaupun orang ini belum sempat untuk menerima baptisan, tetapi niatnya itu sudah cukup untuk menunjukkan imannya dia kepada Kristus, walaupun dia sempat dipanggil. Dasar ayatnya ada. Mana? Nah, itu dilihat. Ketika 10 perintah Allah berkata, jangan berzina. Kemudian oleh Tuhan Yesus disempurnakan, ya. Disempurnakan, dia bilang apa? Ya, dia justru bilang justru orang hanya melihat perempuan kemudian timbul keinginan, itu sudah berzina. Padahal belum ngapa-ngapain, baru timbul niat. Itu sama dengan hukumnya sudah melakukan. Kalau itu dikembangkan, bisa dipakai untuk ini. Demikian Pak Januel, terima kasih. Silakan yang lain yang masih perlu ditanyakan. Justru kita itu harus mencurigai, mewaspadai orang-orang dalam sendiri yang kemudian memberikan pengajaran yang aneh. Nah, silakan yang aneh, Anda segera buka Alkitab, direnungkan, itu ada tidak di dalam kitab suci kita. Kalau tidak ada, waspadai. Jangan-jangan ini adalah penyesatan. Orang yang hebat, yang dikaruniai dengan karunia-karunia Roh Kudus, pasti diawali dengan bayar kesetiaan yang hebat. Sehingga dia mendapatkan anugerah. Melayani baru 1-2 tahun kemudian hebat, kan tanda tanya, kan begitu. Bayar apa? Kan begitu. Lihat itu, semua yang hebat-hebat itu bayar semua. Para rasul bayar apa? Nyawanya untuk Kristus. Masa depannya tidak diurus. Samuel dinasarkan sejak sebelum ada dalam kandungan. Seumur-umur tinggal di bait Allah. Wajar kalau Tuhan berbicara dengan dia. Tetapi ketika Tuhan berbicara dengan Samuel saja, Samuel orang ngerti. Sampai 3 kali dia datang kepada Imam Eli. Nah, lihat, Samuel aja yang nabi itu tidak ngerti suara Tuhan asalnya. Lah kok situ baru melayani 2 tahun, 5 tahun, Tuhan sudah bicara sama Anda, terus Anda mengerti, kan saya tanda tanya, kan begitu. Apalagi kalau nanti ada pembicara yang bilang begini, Pak Januel, ketika saya berdoa, Tuhan bilang tentang Pak Januel demikian-demikian. Itu sudah, jangan dipercaya, itu pasti palsu. Kenapa? Karena kalau saya dapat berita tentang Pak Januel, pastilah Pak Januel juga dikasih berita tentang saya. Konfirmasi mesti klop. 2 arah. Firman Tuhan datang kepada Maria, kamu akan mengandung daripada Roh Kudus. Yusuf mau menceraikan Maria. Malaikat datang lagi, dikasih tahu, Yusuf jangan takut ngambil Maria, sebab anak yang dikandung oleh Maria berasal dari Roh Kudus. Klop. Jadi kalau orang pakai apa itu kata-kata seperti itu,
Jangan bimbang. Bilang aja, saya baru percaya kalau nanti Tuhan bicara juga dengan saya. Pasti Tuhan akan konfirmasi. Begitu. Silakan, ada yang lain? Tidak ada? Bu Meli mungkin? Silakan Bu Meli. Bu Ripka? Pak Roni, saya mau nanya nih Pak Roni. Silakan Bu Yuliana. Ya, mengenai perjamuan kudus Pak. Iya. Menurut Bapak, ya berdasarkan firman Tuhan ya, Iya. siapa sih yang bukan berhak ya, yang menurut firman Tuhan tuh yang boleh menerima perjamuan kudus? Siapa yang boleh menerima perjamuan kudus? Ada ukuran umur dan sebagainya. Iya. Ya, jadi yang pertama yang sudah dibaptis. Artinya yang sudah dibaptis itu berarti dia sudah dewasa. Dia sudah bisa ngaku percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Itu yang pertama. Terus kemudian kenapa kok harus seperti itu? Karena dia akan terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Berarti harus orang yang betul-betul sudah bertobat dan beriman kepada dia. Terus kemudian siapa lagi? Nah, ternyata sebelum perjamuan kudus, tapi tidak semua gereja itu mempersiapkan jemaatnya. Ya, jemaat itu harusnya sebelum menerima ya perjamuan kudus, roti yang adalah tubuh Kristus, anggur yang adalah darah Tuhan Yesus, harusnya itu dipersiapkan. Artinya begini, dipersiapkan itu supaya kita betul-betul layak menerima dia. Artinya mesti ditanya, Bu Yuliana, misalkan saya ini adalah majelisnya. Ibu besok ada perjamuan kudus. Ibu kira-kira ada ndak yang perlu dibereskan? Ya, misalkan Ibu di beberapa hari yang lalu mungkin lagi ada ndak senang hati dengan saudara, dengan sahabat, dengan pasangan, dengan anak dan sebagainya. Itu harus clear dulu. Ya, ndak ada ganjelan. Supaya apa? Ibarat dosa itu beres. Kalau di umat Katolik itu biasanya ada ruang pengakuan dosa kepada Romo. Begitu loh. Nah, di Protestan itu ada yang dipersiapkan ini tadi, ya, sebelum perjamuan kudus itu seminggu sebelumnya sudah didatangi semua, ya, 1 minggu sebelumnya didatangi. Oh, siapa sing anu itu tadi? Kemudian didoakan, dibereskan supaya apa? Itu layak. Apakah ada tertulis dalam Alkitab? Ada. Rasul Paulus itu yang berkata itu, jangan yang tidak layak menerima roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Tuhan Yesus sehingga mereka itu bisa berdosa dan mereka bisa mati. Itu ditulis di dalam Alkitab. Oleh karena itu, gereja aliran Protestan melakukan yang demikian, mempersiapkan jemaatnya sebelum menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Nah, kemudian turun kepada kelompok-kelompok tertentu, ya, aliran-aliran tertentu sudah berbeda-beda, begitu loh. Nah, sekarang harusnya, ayo kita semuanya kembali kepada Alkitab, begitu loh. Wong Alkitabnya ada kok. Cuman kita melihat seringnya orang pecah kongsi apa saja itu karena apa? Karena apa? Ingin tampil beda. Nah, itu tadi ya. Dengan beda, saya mewadahi orang-orang yang beda, yang sama dengan saya itu saya wadahi. Itu tadi. Mereka ingin tampil beda. Nah, itu tadi. Ya, boleh saya tanggapi sedikit mengenai ini Pak, perjamuan kudus? Silakan Ibu, silakan Ibu. Tepatan ya. Saya kan dari GPIB ya, Protestan. GPIB, ya. Protestan, ya. Itu sebetulnya sebelum atau gereja kesukuan itu kalau perjamuan kudus itu 1 hari sebelumnya itu ada persiapan, nggak sembarangan masuk ke dalam itu ya. Dan sekarang saya lihat sangat gampang ya. Anak kecil saya lihat ada terima ini saya bingung. Betul, iya, anak kecil, wah semua dikasih, iya betul.
Itu saya kira ya kalau menurut yang awal-awal saya pelajarin atau saya dapatkan di dalam ibadah, justru perjamuan kudus itu kita seduduk kayak kita itu bersama dengan 12 murid, dan biasanya itu dibikin kayak ada tablenya, itu memang kita duduk bersama dan satu ini ya pakai cawan itu satu. Betul ya. Tapi ya mungkin sekarang beda. Ya gitu. Apa yang harus kita lakukan ya Pak ya sebagai umat Tuhan? Ya, jadi begini, itu bisa dibaca di 1 Korintus pasal 11 mulai ayat 17 sampai habis ya. Jadi memang 1 Korintus pasal 11 ayat 17, 1 Korintus 11 ayatnya 17 sampai dengan habis, sampai dengan 34, itu boleh dibaca. Memang Ibu, pada zaman dulu Alkitab memang mempersiapkan itu supaya sebelum menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, jemaat yang menerima itu sudah clear, tidak punya masalah dengan sesama, supaya suci gitu loh, layak menerima, maksudnya seperti itu. Nah, pada waktu dulu ya, itu memang seringkali satu cawan ini dipakai semua. Memang pada zaman itu menunjukkan keakraban dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan berkembangnya pengetahuan kita semuanya tentang kesehatan dan lain sebagainya, ya pakai cawan masing-masing dan lain sebagainya. Itu tidak prinsip, tetapi yang prinsip adalah yang mempersiapkan para jemaat untuk menerima dengan layak. Kita itu dilayakkan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus yang kudus ini tadi. Itu perlu dipersiapkan, begitu loh. Nah, kita kadang yang melihat seperti apa yang dikatakan Bu Diana, memprihatinkan sekali. Kadang di gereja-gereja tertentu anak kecil apa dibagi, dikasih roti, dikasih apa, semua terima. Lah, ini pemahaman yang salah, menunjukkan apa? Maaf bicara. Banyak pendeta yang mempunyai jabatan pendeta dan gembala sidang, maaf bicara, mereka sekolahnya itu kurang dalam. Ya, terkadang hanya sekolah 9 bulan langsung menggembalakan, di pemahaman tentang firman Tuhan tidak dalam. Yo, maaf bicara juga, mungkin dari SMP, dari SMA ditambah 9 bulan, otomatis daya analisanya kan kurang juga, begitu loh. Tetapi saya tetap respect, hormat setinggi-tingginya kepada teman-teman pendeta yang dengan segala keterbatasannya, kesederhanaannya, mereka berani berjuang, memberitakan firman Tuhan, masuk ke pelosok-pelosok. Itu yang saya harus akui, hormat setinggi-tingginya kepada teman-teman. Mereka berani masuk. Nah, seandainya mereka punya pengetahuan lebih tinggi, mungkin mereka justru tidak berani masuk. Sama seperti persyaratan di GPIB, di GKI, atau yang sejenis, yang seasas. Itu kalau mau buka gereja, pertama kali masih disebut bakal jemaat. Ya, belum gereja, kan begitu. Nah, nanti dilihat dulu perkembangannya. Nah, untuk sebagai jemaat, ada persyaratan masing-masing. Jemaat harus jumlahnya sekian kakak, sekian jiwa. Oh, sudah masuk, apakah secara ekonomi mampu membiayai biaya operasional termasuk memberikan kecukupan hidup untuk pendetanya. Itu ada ukurannya. Ya. Iya, begitu. Bahkan semua disediakan, Pak. Betul. Lah, dari teman-teman kita yang masuk ke pelosok, itu biasanya dari sinode tidak pernah dikasih duit apa-apa. Nah, mereka berdasarkan iman aja mereka masuk. Walaupun di tengah-tengah perjalanan juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan. Tetapi yang saya hormat, saya respect adalah apa? Kegigihan mereka untuk memberitakan Injil. Itu luar biasa. Ya, silakan. Barangkali ada yang lain. Hai Baptis, Pak. Saya pernah. Ya, Baptis. Tidak usah menyebutkan namanya ya, dari mana. Dia mengatakan,
saya kan memang belum ada, memang saya dari dari gereja kesukuan dan sekarang saya semua percik. Iya, percik. Saya, Ibu nanti Ibu nggak bakal nyampe diselamatkan, Ibu harus diselam. Jadi saya sekarang lagi baca buku juga, ada yang memberi bukunya itu. Mereka mengatakan harus diselam begitu Pak. Iya, oke. Apa yang saya harus lakukan? Oke, ya Ibu, saya justru mengkritik dengan keras, saya tidak setuju bahwa metode baptisan itu tidak secara otomatis menyelamatkan. Contoh, saya buktikan secara Alkitab. Matius pasal 7 ayat 21-23. Orang-orang itu zaman Tuhan Yesus pasti dibaptis selam loh. Tetapi di ayat 23 dia justru berkata, "Nyala engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu." Nah ya, berarti baptisan tidak secara otomatis menyelamatkan. Itu yang pertama. Ya, buktinya dia berkata seperti itu. Jangan hanya ngambil dari kata aslinya baptiso, berarti diselam. Tuhan Yesus juga diselam, ya. Nah, ada begitu banyak ya yang tidak prinsip itu oleh Tuhan Yesus itu tidak terlalu dipentingkan. Saya ngasih contoh ya, apakah orang tidak dibaptis kemudian pasti tidak diselamatkan? Enggak. Tidak juga. Sebab apa? Penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus tidak sempat baptis, tetapi dia berkata, mulai hari ini engkau sudah berada bersama dengan aku, ada di dalam Firdaus. Kenapa? Karena orang ini memenuhi dua syarat. Yang pertama, penjahat ini mengakui dosanya dengan berkata dengan yang di sebelah kiri. Dia berkata, "Hei, kamu dan aku kalau dihukum seperti ini kita pantas karena kita jahat." Itu ngaku dosa. Tetapi Yesus Tuhan ini tidaklah seharusnya dia mendapatkan hukuman seperti ini karena dia tidak berdosa. Kemudian yang kedua dia berkata, "Yesus, jika engkau nanti datang kedua kalinya sebagai raja, ingatlah aku." Berarti apa? Dia mempunyai iman percaya kepada Kristus. Dua persyaratan ini mengakibatkan dia diajak oleh Kristus, mulai hari ini engkau sudah ada bersama aku di Firdaus. Sebab apa? Penjahat ini tidak sempat baptis. Turun-turun sudah mati dari kayu salib. Ya. Terus kemudian kalau memang baptisan selam adalah yang paling yang paling sah, pastilah pendeta pengikut baptisan selam tidak boleh loh pakai kata kecuali. Ini saya hadirkan sebuah kasus, ya. Anda carilah jiwa yang paling mudah itu di ICU. Nah, orang di ICU sudah dipasang dengan infus, dengan oksigen, dengan alat pacu jantung, di belakangnya ada TV monitor. Nah, beritakan nama Tuhan Yesus, pasti banyak yang terima. Nah, ketika terima, ini opa umur 95 tahun. "Opa, Anda mau terima Tuhan Yesus supaya Anda diselamatkan?" Dia pasti mengangguk. Pertanyaan saya, diselam atau tidak? Nah, kalau memang Anda yakin harus diselam, selam dong. Jangan pakai kata kecuali. Kalau ini tidak boleh. Tafsir itu tidak boleh pakai kata kecuali. Kata kecuali ini menunjukkan bahwa tafsirmu salah, tafsirmu lemah sekali. Apa-apa pakai kecuali, apa-apa pakai kecuali, tidak ada loh pakai kecuali. Nah, dari situ menunjukkan sebetulnya bahwa sebetulnya baptisan Tuhan Yesus itu tidak bicara tentang metodenya. Lihat ya, ayat 19 ya. Karena itu pergilah dari Matius 28. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dia tidak bicara tentang metode. Oleh karena itu, ketika saya diundang sama teman-teman saya pendeta untuk membaptis, "Pak Roni, ada 27 jemaatku mau baptisan ya." Saya dengan tim saya baptis, saya tinggal tanya, "Baptisanmu selam atau percik?" Mereka tanya, "Loh Pak Roni bisa baptis yang mana?" "Bisa dua-duanya."
Mau percik ya saya percik, mau selam ya saya selam, cari no kolam. Nah, ternyata di dalam baptisan selam, Bapak Ibu lihat ya, teman-teman ya itu seringkali kan selalu mengharapkan ditenggelamkan, ditidurkan begini kan. Iya, ternyata ibu-ibu yang usia sudah sepuh itu seringkali kalau ditelentangkan itu tidak berani. Dia bilang sama saya, Pak Roni, nanti saya jangan ditidurkan begini ya, ditenggelamkan dengan tidur. Terus gimana ibu-ibu yang mau? Saya tak jongkok saja. Supaya apa? Dia tidak kesedak dengan air karena apa? Ibu ini tidak bisa berenang. Nah, terus gimana sikap saya? Monggo ibu, mau dodok ya boleh sembarang. Kenapa? Karena hal ini tidak prinsip. Iman bukan terletak di baptisan. Iman terletak di dalam kesetiaan kita melakukan perintah Tuhan. Itu iman. Demikian Bu Diana, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ibu tidak usah baptis ulang Bu, Ibu malah salah ya. Ya, sebab apa? Ketika Ibu dipercik, di situ hadir keluarganya Ibu. Di situ hadir keluarga yang dibaptis. Di situ hadir jemaat. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang sepakat berdoa di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Nah, tapi kalau iya. Ya, maaf Pak. Tapi ya, katanya kalau yang kita masih kecil, kita nggak tahu apa-apa. Dipercik itu kalau udah yang dibaptis salam ini kan mereka ini udah ibaratnya sudah menerima Yesus. Kalau yang kecil itu kan dia belum mengerti. Itu bagaimana ya Pak? Ibu, ya baptisan anak sama sidi itu berbeda Ibu. Ya, jadi ketika anak-anak saya masih kecil, itu saya ikutkan baptisan anak. Kalau di Pentakosta itu penyerahan anak. Artinya sejak anak-anak saya, cucu saya dibaptis, sejak hari itu saya mempercayakan hidup mereka dalam genggaman tangan Tuhan. Ya, jadi anak Allah ya. Imannya ikut siapa? Imannya ikut orang tua masing-masing ya. Oleh karena itu ya, baptisan anak tidak cukup sampai di situ. Belum tuntas. Di Protestan ada yang namanya sidi. Setelah ini ya mulai dewasa, mulai remaja, mulai ngerti, oh Tuhan Yesus itu ini dan Tuhan Yesus siapa dan macam-macam, dia sudah bisa ngambil sikap, diikutkan sidi, yaitu mengaku percaya bahwa aku menerima Yesus sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku secara pribadi. Sudah tidak perlu dipercik lagi, tidak perlu dipercik lagi, begitu loh. Karena apa? Karena kecilnya sudah dipercik. Lah, sedangkan yang diselam ini tadi, karena kan belum diselam, dia diselam. Monggo yang dipercik silahkan dipercik, yang yakin diselam silahkan diselam. Tetapi metode saya katakan tidak terlalu penting buat Kristus. Yang dibutuhkan apalah imannya tadi. Demikian Bu Diana. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya, terima kasih sama-sama. Ada yang lain atau tidak? Saya kembalikan ke Bu Yuliana kalau tidak ada. Mari Bapak Ibu, kita akan tutup pelajaran kita di dalam doa. Terima kasih Bapak Surgawi atas firman Tuhan yang hari ini boleh kami pelajari bersama-sama. Roh-Mu yang kudus telah memberkati kami dengan pengertian yang baik dan benar. Engkau juga yang akan menuntun setiap langkah kaki kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berjalan di dalam garis kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin memiliki hidup yang berkenan di hati-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami dengan berkat yang sama. Biarlah Tuhan, lewat berkat-berkat-Mu itu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku buat kebenaran firman-Mu. Sehingga lewat apa yang kami lakukan, biarlah hanya nama-Mu saja ya Tuhan Yesus yang akan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin.